berapa ya? Ya, 35 ya? 35 ya? Sekarang. Lu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta taj'alul hazna sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba'u, min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak yang mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali belajar kita di dalam belajar menterjemahkan Al-Qur'an sedikit demi sedikit. Alhamdulillah telah sampai ayat ke-36. Ini suara saya jelas ya? Enggak kecil, kalau kecil kurang. 36 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya, al-ayah. Silakan kita mulai. Falamma fa itu maka ya, lamma ketika ya, lamma ketika ya, tatkala ketika, wada'atha ya, wada'a itu biasanya meletakkan ya. Jadi kalau wada'a ya, itu artinya meletakkan, menyimpan. Cuman kalau di sini ada ta ya, pelakunya siapa? Muannats perempuan ya. Ta terbuka, pelakunya muannats perempuan. Sekedar mengingatkan, kalau ta terbuka berarti ini isim, fi'il ya. Kalau ta marbutoh baru dia isim ya, ta marbutoh ya. Ta marbutoh itu isim ya, muannats. Kalau ini ta terbuka fi'il ya, fi'il madhi ya. Wada'at ya, wada'at meletakkan. Nah, kalau perempuan meletakkan kira-kira apa? Melahirkan ya. Perempuan meletakkan ya, meletakkan anak maksudnya melahirkan ya. Meletakkan bayi ya, melahirkan ya. Wada'at melahirkan, nyah ya. Nyahnya di sini kembali ke bayi perempuan ya. Qalat dia berkata. Nah, ini isim atau fi'il? Fi'il ya. Kenapa? Karena ujungnya apa? Ada ta ya. Namanya ta terbuka, namanya ta ta'nis. Apa? Ta ta'nis ya. Bukan ta marbutoh. Kalau ta marbutoh baru dia isim ya. Qalat dia berkata ya, dia perempuan. Di sini dia perempuan kembalinya ke siapa? Iya, kita lagi membicarakan siapa? Ya, ibunya Maryam ya, ibunya Maryam. Robbi, wahai Tuanku. Nah, lagi-lagi ada Robbi di sini. Kalau misalkan ditanya, Robbi ini ada berapa kalimah? 3 ya, masih ingat ya? Ini Robbi ini dari ya ada ya-nya di sini sebenarnya ya. Ya, Robbi ada ya lagi di belakang. Ada wahainya. Kemudian ada akunya, wahai Tuhan aku ya. Ya. Akunya mana cirinya adalah kasroh di sini ya. Kasrohnya nggak boleh dihilangkan, harus ada kasroh. Ya. Robbi wahai Tuhanku, ini sungguhnya aku ya. Wada'tuha ya. Siapa yang melahirkan? Tu itu siapa? Aku atau engkau di sini? Tu, aku. Kalau engkau tu ta'an'amta alaihim ya.
Aku telah melahirkan nya unsa perempuan, anak perempuan. Kita ulangi lagi. Unsa itu perempuan. Falamma maka ketika wada'at dia melahirkannya, ya, dia di sini dia laki-laki perempuan. Cirinya apa? Ta di sini ya, ta taknis. Nyahnya buat laki-laki perempuan. Qalat dia berkata, dianya laki-laki perempuan. Cirinya apa? Ta taknis ya. Silakan diikuti taknis ya. Kalau tulisan Indonesia seperti ini. Taknis. Nah, nis pakai sa ya. Taknis. Bukan. Taknis. Robbi ini mana akunya? Ya di sini ya. Wada'tuha siapa? Aku atau kalian? Aku cirinya mana? Ya tu di sini ya. Aku ini tu buat laki-laki perempuan sama tu ya. Kalau engkau baru dibedakan. Ya, engkau itu ta sama ti. Untuk engkau laki-laki ta, engkau perempuan ti. Tapi kalau aku baik laki-laki perempuan sama tu. Seperti kami juga baik laki-laki perempuan na sama. Wada'tu aku melahirkan nya unsa perempuan ya. Aku melahirkannya ya unsa perempuan. Wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui ya bima terhadap apa yang ya wada'at dia lahirkan ya. Dianya laki-laki perempuan. Cirinya apa? Ta taknis. Ini berarti isim atau fiil? Fiil. Kalaupun seandainya kita tidak mengetahui maknanya wada'at apa artinya, tapi di belakangnya ada ta taknis, maka dia adalah fiil ya. Nah, ini merupakan bacaan kebanyakan jumhur. Jadi seperti ini bacaannya. Maksudnya apa? Jadi perkataan Ummu Maryam itu sampai sini. Nanti disambung lagi. Jadi dengan kata lain wallahu a'lamu bima wada'at, ini bukan. Allah bukan menukilkan atau menghikayatkan ucapan ibunya Maryam, bukan. Untuk wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal unsa, bukan. Jadi qolat di sini sampai mana? Dari Robbi sampai unsa. Ya, ini bukan. Ya. Nanti disambung lagi dari bawah. Ya. Wallahu dan Allah a'lamu bima wada'at terhadap apa yang wada'at dia lahirkan. Walaisa bukanlah ya, bukanlah. Nah, adzakaru laki-laki ya, kal unsa seperti perempuan ya. Nah, di sini laisa ini isim fiil ya. Fiil nanti akan kita pelajari juga ya, mudah-mudahan pada saatnya. Dan ini sebagai subjeknya. Jadi bukan ini itu fiil ya. Kalau bahasa Indonesia bukan fiil, bukan kata kerja, bukan fiil. Bukan tuh kata kerja, bukan. Kalau bahasa Indonesia tidak termasuk kata kerja ya, bukan ya. Tapi kalau bahasa Arab bukan itu termasuk dari kata kerja. Hanya saja dia madi saja, fiil madi. Fiil mudhari'nya nggak ada ya. Madi aja. Jadi bisa kemarin kan contohnya nasoro nasoru, fa'ala fa'alu. Nah, ini juga bisa laisa laisu ya, laisat sama, cuman fiil madi saja. Fiil mudhari' nggak ada ya. Oleh karena itu di sini kenapa domah? Karena isim ya, isim rofa setelah fiil ya, maka dia apa? Subjek. Isim, ini isim rofa, i'rabnya setelah fiil ya, maka dia sebagai subjek ya. Kita ulangi lagi. Walaisa dan bukanlah, adzakaru laki-laki, kal unsa seperti perempuan ya. Wa inni, nah di sini mulai perkataan Ummu Maryam lagi. Wa inni dan samaituha. Nah, ini ismun itu apa? Nama ya.
selain kata benda, isim itu nama ya. Mas muka, siapa namamu? Ism. Ism itu nama ya. Ini berarti ada sin, ada mim sama ya. Sin mimnya ada nama, cuman di sini menamai. Sama itu namai. Siapa yang menamai itu di sini? Sama dengan tu di sini. Saya, aku ya, sama di sini ya. Alifnya dibuang ya, Pak? Iya, dibuang. Ya. Karena ini dijadikan fi'il ya. Sama itu namakan, menamakan ya, menamai ya. Aku menamakannya, menamainya, nyahnya kembali kepada siapa? Kepada bayi perempuan tadi ya. Maryam ya, Maryam, wa inni, dan sesungguhnya aku. Nah, u'idzuha, pernah mendengar gimana? Ya itu kalau a'udzu, pernah dengar a'udzu, ta'ud ya, ta'ud gimana? Ta'ud ya, melindungkan, kalau ini melindungkan ya. Pernah mendengar ini ada tambahan mekannya. Mana ya? Mana tadi? 30. Nah ini ya. Nah ini dia. Nah di sini pernah mendengar ataupun sering kita baca a'udzu ya. A'udzu. Aku berlindung. Ya, aku berlindung. Nah, ini a'udzu. Kalau di sini u'idzu, bukan a'udzu, u'idzu. Nah, bukan berlindung tapi melindungkan. Gimana ya melindungkan? Jadi melindungkan tuh saya melindungkan dia kepada engkau. Jadi meminta perlindungan kepada Allah untuknya. Nah, seperti itu. Melindungkan. Itu kalau udah bebas ya, kalau udah terjemah bebas ya, melindungkan. Jadi melindungkan tuh jadi meminta Allah supaya melindunginya. Ya. Bukan. UI itu ini fiilnya fiil mudhari. UI itu kalau fiil madi. Mudhari. Nah, melindungkan. Jadi melindungkan itu meminta Allah supaya melindunginya. Ya. Melindungkannya ya. U'idzu, aku melindungkan, nya ya. Bika, dengan engkau ya, dengan nama engkau ya, dengan engkau, wa dzurriyyataha, dan keturunannya ya. Jadi melindungkan dia dan keturunannya dengan engkau, maksudnya kepada engkau, minasyaitonir rajim, dari syaitan ar-rajim ya, yang terkutuk ya. Wa inni, dan sesungguhnya aku, u'idzuha, aku melindungkannya ya, bika, dengan engkau, wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya ya, minasyaitonir rajim, dari setannya terkutuk ya. Bisa dipahami ini ya. Ada yang mau coba atau kita coba dulu sekali dulu gitu. Falamma, ketika wada'at, dia melahirkan haknya, qalat, Rabbi inni wada'tuha untha, sungguhnya aku memulkannya unta, perempuan ya. Wallahu a'lamu bima wada'at, dia lahirkan. Dianya laki-laki perempuan? Cirinya apa? Namanya ta'nis ya. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki seperti perempuan. Wa inni samaituha Maryam, aku ya Maryam. Wa inni, aku, wa'idzuha bika ya, kepada engkau, wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim ya, dari syaitan terkutuk. Silakan Pak Ahmad. Maka ketika dia melahirkan seorang wanita, dia melahirkannya, dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkannya, seorang wanita ya, perempuan. Sama aja. Seorang bayi perempuan. Ya, nggak ada bayinya di sini, perempuan ya. Dan Allah sampai sini boleh. lebih mengetahui atas apa yang dia lahirkan. Ya, silakan gantian. Aku. Enggak.
dan bukanlah seorang laki-laki seperti perempuan. Dan sungguhnya aku menamainya. Kalau Maryam. nyahnya laki-laki perempuan? Perempuan. Kalau nyahnya laki-laki gimana? Hu, iya betul ha. Iya. Kalau nggak hu satu lagi harokatnya apa? Hu sama bawah, di bawah harokatnya? Hi, ya. Bihi, hu sama hi ya. Iya. Maryam. Dan sesungguhnya aku melindungkannya pada engkau dan keturunannya dari syaitan yang tertutup. Iya, setan tertutup. Kenapa ini bisa kasroh? Anamin. Jar ya. Kita lanjutkan kembali. Fataqabbalaha. Pernah dengar taqabbalallahu minna wa minkum? Ya, maka menerima ya. Taqabbala menerima ya, sering kita dengar ya, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Maka menerima, di sini yang menerima siapa? Allah ya. Berarti ini fi'il madi atau mudhari? Madi ya, betul madi ya. Ini fi'il madi. Kenapa ada ta? Ini taknya bukan ta anita fi'il mudhari ya, bukan. Tapi taknya tak imbuhan nanti ya, tak tambahan. Tak bukan menunjukkan fi'il mudhari. Jadi tak sebagai ya betul, imbuhan tambahan ya. Taqabbala dia menerima ya. Nyahnya di sini Maryam, kembali ke Maryam. Fataqabbala maka menerima haknya. Nah, ternyata subjeknya di sini disebutkan Rabbuha ya. Kenapa tahu subjek? Gimana cara alasannya? Iya, enggak tahu dari mana subjek rofa ya. Isim i'rabnya rofa setelah fi'il, mana fi'ilnya? Taqabbala ya. Maka di sini dianya tidak usah disebutkan. Kenapa? Karena sudah disebutkan subjeknya ya. Karena dia itu kan mengganti ya. Maka terjemahannya gimana? Maka Tuhannya menerimanya ya. Biqabulin, dengan qabulin penerimaan ya, ijab qabul ingatnya, qabulin ya, hasanin yang baik, wa anbataha ya. Bukan, Bapak-bapak pernah ingat nabati nggak? Pernah ingat ada nabati tumbuhan ya? Nah, nabati tumbuhan, berarti ingatnya tumbuh. Nah, tumbuh ya. Nabati sepertinya diambil dari bahasa Arab ya, karena nabatat ya. Nabatat itu tumbuhan-tumbuhan ya. Nah, bukan nama-nama yang ada di suruh itu. Bukan ya. Anbata di sini berarti ada kata tumbuh alias menumbuhkan ya. Menumbuhkan. Nganak pihak. Oh, bukan. Menumbuhkan. Pertumbuhan ya, pertumbuhan. Menumbuhkan ya. Tumbuhkan. Menumbuhkan ya. Nabatan dengan pertumbuhan, hasanan yang baik ya. Kita ulangi lagi. Jadi beranak pinak kan? Tumbuhan, jadi jasadnya bagus ya, akhlaknya bagus ya, seperti itu. Maryam ini ya, Maryam itu baik ya. Ada yang mengatakan pokoknya 1000 setahun apa berapa. Jadi kalau misalkan anak laki-laki, anak biasanya itu umur sekian, itu pertumbuhannya seperti ini, Maryam lebih ya, berkali-kali lipatnya seperti itu. Ada yang menyebutkan di antara para ulama seperti itu. Ya. Jadi pertumbuhannya beda. Hasanan. Karena sifat dari nabat pertumbuhannya. Jadi pertumbuhannya bukan pertumbuhan yang biasa, tapi pertumbuhan yang baik dari jasadnya, ya, dari akhlaknya. Ya, kan ada anak-anak yang beda ya, pertumbuhannya kok beda ini ya, dari segi fisik ataupun mental soalnya. Oh, karena sifat dari nabat kan laki-laki, jadi bukan hasanannya bukan hasan ke Maryam ya, tapi ke tumbuh kembangnya ya. Ya, ini juga sama ya, qabul. Kita ulangi lagi, fataqabbalaha maka fataqabbalaha rabbuha maka Tuhannya menerimanya ya, biqabulin hasanin
dengan Qabul yang baik. penerimaan yang baik ya, ijab qabul ya, wa anbataha dan menumbuhkannya nabatan hasanan, tumbuhan yang baik ya, wa kaffalaha Zakaria ya, kafala itu menanggung ya. Pernah dengar ya, takaful Bapak-bapak semuanya? Tahu ya? Takaful. Ini takaful kita bukan mau membahas itu, tapi secara bahasanya takaful itu saling apa namanya? Saling menanggung ya, saling menanggung ya. Jadi takaful itu saling menanggung. Nah, menanggung. Jadi ketika ada yang apa namanya? Kena resiko, semuanya menanggung. Nah, ini kafala itu menanggung ya, menanggung ya. Terhadapnya maksudnya menanggung, mengurus ya, ataupun selainnya. Nyanya di sini kembali kemana? Ke Maryam ya. Wa kafala menanggung haknya siapa? Zakaria. Nah, ini ada Zakaria. Kullama kalau kul itu apa? Setiap. Nah, setiap ya. Maka di sini kullama setiap kali. Kul itu setiap ya. Maka kalau kullama setiap kali. Kullama ya, setiap kali dakhala masuk, bolehlah dia masuk dulu nggak apa-apa. Alaiha atasnya. Nah, ternyata di sini disebutkan subjeknya siapa? Zakaria. Maka dianya kita coret langsung. Setiap kali Zakaria masuk ya, atasnya maksudnya masuk atas, maksudnya menjumpai. Masuk atas maksudnya menjumpai ya. Menjumpai ya. Kullama setiap kali ya, dakhala alaihi Zakaria ya. Kalau masuk itu dakhala ila itu masuk. Nah, tapi kalau ini menjumpai ya. Nah, dakhala ala menjumpai ya. Kalau ila itu setelahnya tempat ya, ila misalkan dakhala masuk ilal masjid, ke masjid ya. Ini ala. Nah, ala langsung ke orangnya, alaiha. Kalau dakhala jannah enggak pakai ila ya. Bisa juga langsung tanpa ila. Al mihrab ya. Mihrab itu ya tempat di masjid, kemudian di sebagian tafsir disebutkan dia ada di depan, ada juga yang menyebutkan di tengah-tengah ya. Kemudian dia ada ininya, ada tangga ya. Jadi dibikinkan tangga. Ini mihrabnya buat siapa? Buat Maryam ya, yang dibikinkan oleh Zakaria, yaitu ada tangganya, jadi dia berada di atas, ada pintunya dikunci ya, dipelihara di ini ya. Kalau doa aja ya. Gimana? Untuk doa Maryam aja. Enggak, untuk tempatnya Maryam. Nanti kalau doanya beda lagi. Zakaria juga ada mihrabnya. Ini mihrabnya buat Maryam. Kullama setiap kali dakhala alaihi Zakaria ya, Zakaria menjumpainya al mihraba, di mihrab ya. Wajada itu mendapati ya, wajada itu mendapati ya. Indaha di sisinya rizqan, rizki ya, rizki itu makanan. Di sini rizkinya itu makanan, buah-buahan di musim panas ya. Padahal dia lagi musim dingin, tapi ada buah-buahan musim panas. Begitu pula sebaliknya, ketika musim dingin ya, ketika musim dingin ada buah-buahan musim panas, ketika musim panas ada buah-buahan musim dingin. Bukan ya. Jadi buah-buahan itu buah-buahan yang berkebalikan dari musimnya ya. Ini kan pelaksana dari kafa tadi ya. Ya? Pelaksana dari kafa tadi. Iya, kafala ya. Qala, dia berkata, ya Maryamu, wahai Maryam, anna itu bagaimana ya. Nah, kalau sesungguhnya itu nggak ada ini, yang nggak ada alifnya, anna ya. Inna atau anna sungguh, tapi ini ada panjang, anna. Panjangnya harus seperti ini ya, Bapak-bapak semuanya. Nah, panjangnya alif bengkok. Kalau alifnya ke atas, inna, anna, sesungguhnya kami ya, bahwasanya kami. Tapi kalau alifnya bengkok ya, anna itu bagaimana? Alifnya bengkok, anna, jadi
ada tulisan anna juga tapi gini. Anna ya, anna ditambah na ya. Sesungguhnya kami, bahwasanya kami. Anna ya. Ini jadinya gimana tulisannya? Tulisannya jadinya anna. Nah, beda ya. Anna sama anna yang ini beda. Beda. Ya. Panjangnya sama ya, Pak? Ya, panjangnya sama gitu. Ya. Anna bagaimana laki bagi kamu, milik kamu, hada ini. Maksudnya dari mana ini ya? Kenapa kamu punya ini? Ya, seperti itu. Oh, ada makanan banyak. Qala dia berkata, ya Maryamu, wahai Maryam, anna bagaimana laki bagimu, kamunya laki-laki perempuan? Perempuan. Makanya menggunakan apa? Ki ya, ki. Kalau engkau laki-laki apa? Ka. Ya, laka. Hada ini. Kita ulangi lagi di sini. Ya. Kita ulangi lagi. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Kali Zakaria menjumpainya di mihrab, wajada indaha rizqa. Dia mendapatkan di sisinya apa? Rizqan, rizki ya. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, bagaimana bagimu ini ya, maksudnya bagaimana engkau mendapatkan ini ya. Qalat, dia berkata, apa bedanya qalat di sini sama qala di sini? Itu wanita, qalat wanita, qala laki-laki. Huwa dia di sini kembali ke rizki ya, makanan min indillah, dari sisi Allah ya. Innallaha yarzuqu, dia mereka, dia atau dia ya, dia memberikan rizki. Kenapa? Karena ya di depan belakang tanpa tambahan apapun ya, cirinya seperti itu. Man yasha, siapa yang yasha dia kehendaki, bi ghairi, dengan tanpa hisab ya, perhitungan ya. Innallaha yarzuqu man, siapa yasha dia kehendaki, bi ghairi hisab, dengan tanpa perhitungan hisab ya. Ada pertanyaan yang mengenai gramatikal ini? Ya, kita coba lagi dari sini. Fataqabbalaha rabbuha, maka Tuhannya menerimanya, biqabulin hasanin, dengan, bukan ijab qabul. Kalau qabul aja ya, qabul ya. Ijab itu ngasih ke ininya, qabul menerimanya ya. Tapi menerimanya enggak apa-apa kan? Ya, dengan penerimaan ya, dengan penerimaan hasanin yang baik. Yang baik ya. Wa anbataha, dan dia menumbuhkannya, nabatan hasanan, pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha, dia apa? Kaffala, menanggungnya ya. Zakaria, dianya kita coret sekali lagi. Wa kaffalaha Zakaria, dan Zakaria menanggungnya. Kullama, Setiap kali ya. dia menjumpainya. Maaf. Sebentar, Bapak semuanya. Ini ada ralat ya, mohon maaf. Saya nggak ini kafalaha, lupa ya. Bukan nggak ngeh tapi lupa di sini. Kafala itu menanggungkan ya. Siapa yang menanggungkannya? Allah ya. Hak Maryam, Zakaria terhadap Zakaria. Jadi seperti itu ya. Jadi Allah menanggungkannya terhadap Zakaria. Jadi memberikan amanah, memberikan apa namanya? Merawatnya. Mohon maaf ya. Ini ada tasydid ya, kafala. Jadi menanggungkan ya. Seperti tadi apa? U'idu di sini apa namanya? Melindungkan. Ya, ini pun sama, kafala, menanggungkan. Ya, menanggungkan di sini Allah, haknya Maryam, Zakaria terhadap Zakaria. Ini saya ralat ya, mohon maaf sekali lagi. Wa kaffalaha Zakaria, dan berarti ada dia menanggungkannya Zakaria terhadap Zakaria. Nah itu ya, sekali lagi, wa kaffala, dan dia menanggungkan haknya, nyanya siapa? Maryam, Zakaria terhadap Maryam. Bisa dipahami ya Bapak semuanya? Ya, terhadap atau kepada sama ya. Dia jadi maf'ul bihnya, jadi objeknya ini.
Ya. Ini berarti bukan subjek tapi objek, ya. Pakainya kalau dia mengamanatkannya boleh nggak? Ya, kalau itu udah bebas ya, udah bebas, terima bebas. Nah, dia menanggungkan, jadi nanti Zakaria yang mengurusinya, Zakaria yang ya bertanggung jawab seperti itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab. Zakaria menjumpainya al-mihrab, wajada 'indaha rizqa. Dia mendapati di sisinya Ya. ada Makanan ya. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Zakaria berkata, wahai Maryam, Maryam ya. bagaimana Bagaimana bagimu ini? Qalat Maryam berkata, ya. Huwa min indillah. itu dari sisi Allah. Allah. Innallaha Sesungguhnya Allah yarzuqu, dia memberikan rezeki man yasha, siapa yang dia kehendaki bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab perhitungan ya. Dengan tanpa hisab ya, maksudnya jadi dengan tanpa kesusah payahan. Jadi tanpa batas tapi tidak menggunakan susah payah. Ya. Bapak kipat lah. Jadi iya seperti itu. Insyaallah mafhum. Diterangkan sekali lagi Ustaz. Yang mana yang tadi ini? Ulama. Ya? Ulama. Kulama. Oh ini. Kulama setiap kali Nah, zak. ulama ada pola lainnya Ya. Zakaria. Setiap kali Zakaria. Iya, enggak maksudnya kenapa di Zakaria itu didulukan dalam susunan kalimatnya tuh? Kenapa? Karena setiap kali Zakaria ya. Oh iya iya Nah, iya. itu memang itu betul. Nah, kenapa di dalam penerjemahan Zakaria disebutkan terlebih dahulu? Nah, karena jawabannya Zakaria di sini sebagai subjek. Subjek bukannya domah. Nah, di sini betul. Subjek pada asalnya doma. Cuman di sini ini tidak kelihatan domanya, nggak kelihatan ya. Ini kenapa bisa demikian? Karena nanti akan dijelaskan ya. Ini dia bukan mu'rab ya, dia tidak menerima i'rab ya, mabni, nanti akan dijelaskan. Ya. Mabni nanti ya, insyaallah nanti akan dijelaskan. Jadi nggak, intinya di sini mudahnya gimana? Zakaria ini harokat apapun ya, baik ada huruf jar sebelumnya, dia tidak berubah ya. Walaupun harusnya misalkan harokatnya kasroh, tetap Zakaria ya. Nah, nanti jadi nggak, tetap gini aja bentuknya. Nah kalau yang domah itu yang memang bisa berubah-ubah ya, bisa berubah-ubah. Contohnya misalkan Zaid ya, mudah. Misalkan Zaid ya, mohon maaf sebentar. Zaid, nah Zaid ini mudah. Zaid ini bisa dun dan din ya, bisa Zaidun, bisa Zaidan, bisa Zaidin. Tapi kalau Zakaria ini nggak bisa ya. Ali, Aliyun, Aliyan, Aliyin ya, seperti itu nggak bisa ya. Zakaria nggak bisa ya. Saya juga sama, kalau misalkan pakai nama saya Wanda ya Wanda nggak bisa Wandu, Wandi nggak bisa ya, seperti itu ya. Bisa dipahami Pak ya. Ya. Inti. Nah ini karena dia nama di luar Arab ya. Gimana? Ajam. Gimana? Iya, ajam ya, ajam. Ajam itu nama ajam, nama di luar Arab. Seperti itu, nama di luar Arab. Ini bukan nama yang bisa berubah ya, di para nabi, diantaranya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Solihun, Syuaibun, Hudun, Nuhun. Nah itu bisa menerima tanwin dan bisa berubah harokatnya. Nah misalkan itu Arab, Zakaria itu. Ini bukan dari Arab, bukan dari Arab ya. Tapi sebabnya karena ya itu ya Pak. Bukan, memang bukan nama Arab gitu. Semua bukan nama Arab harus begitu. Semua bukan nama Arab, dia tetap aja kayak gitu, jadi nggak berubah-ubah. Nggak jadi harokatnya nggak ini. Oh Jawa juga diubah namanya. Gimana? Kata-kata Jawa itu. Jawa. Di Arab bisa Jawa. Iya, enggak, Jawa aja. Jawa tulisannya gini, Jawa Augusto ya. Mana?
Jawa. Nah, maaf. Jawa al-wusta. Nah, atau Jawa atau pakai alif juga nggak masalah. Jadi intinya kalau bukan selain Arab ini tetap ya. Sekali lagi Zakaria ini tetap aja gini aja terus harokatnya. Nah, kalau yang menerima domah gimana? Kalau yang domah kelihatan itu yang memang dari Arab asli ya, namanya contohnya Aliun ya, seperti itu. Ahmadu juga ada, Ahmadu, Ahmada, cuman Ahmadi nggak ada ya. Ini kan irobnya gimana? Ini sebagai fa'il marfu ya, rofa juga ya. Dia mahal, nanti kita belajar di mahali rofnya ya. Nanti belum saatnya, khawatir ini nanti ke yang lain ya. Ya, seperti itu ya. Intinya mudahnya apa? Mudahnya Zakaria ini nggak berubah-ubah seperti itu. Jadi domahnya nggak masuk di sini. Tapi tetap walaupun nggak berubah dia sebagai subjek. Ya. Jadi walaupun misalkan di sini mohon maaf, misalkan bukan Al-Quran diganti dengan kata pajumiran misalkan ya, pajumiran di sini tetap aja ini pajumiran sebagai subjek. Ya. Misalkan pajumiran menjumpainya, misalkan ini kata biasa bukan Maryam, hanya misalkan pada putrinya. Nah ini tetap sebagai subjek. Tidak. Kita lanjut ya. Bisa dipahami ya. Ya, kita lanjut. Masih bisa? Apa udah ngantuk? Iya, jam 8 lebih. Kita ke kaidah aja ya. Ya, teori aja ke kaidah. Nah, sebelum ini pemanasan, silahkan kita menghitung ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Nah, agak panjang sedikit sampai kal untha ya. Hitung dulu silahkan berapa kalimah ya. Dari sini sampai kalimah. Dua 25 ya boleh. Dua 24 ya, deketan 24 25 silakan. Yang lainnya 23. Ada 12. Yang 23 rokoknya itu salahnya itu. Ya 23, 24, 25. Ada yang 26? 19. Kalau 24 sama 25 pasti bedanya di ini. Ini boleh gimana ya? Boleh menghitung satu, boleh menghitung yang ini. Ya. Tapi kalau karena kita udah belajar, maka kita hitung 3. 3. Oh, 3. Ini. Yang ini. Kalau yang ini? Yang ini ya nanti kita jelaskan. Ya kalau ini dihitung 2. Kalau ini dihitung 1, 24. Enggak, kalau itu dihitung 3, ini dihitung 1, 24, kalau ini dihitung 2, berarti Silakan berapa aja? 24 ya? 24. 24 sampai 2? 26. Saya 24 semuanya udah. 24. Pak Jumiran? 19 aja. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 24. Berapa? Pak Tani? 25. Ya. Berapa? Pada Pri? Ada 3. Ya, pengajaran 24. 2. Apa? Belum ya. Berapa? 21. Pada Dan?
25 ya, kita coba. Buktikan. Yang pertama apa? Pak Joyo belum? Udah 24. Dari yang sedikit dulu. 19 silakan Pak. Apa aja Pak? Bapak kan jawab 19 ya. Nanti kita Bapak dulu jawab, nanti kalau kurang dikomplitkan sama yang lain. Satu, lama dua. Yang pertama? Hah? Yang pertama Pak Pak 1. Lama dua. Nah, 3 wah. sebentar, 1 Wah, 3. Wah, itu dari satu. Wah 1. Iya nggak apa versi Pak ini. Terus? 1, 2, 3, 4. Terus doa 4. Hanya 5. Iya. Sholat 6. Nah. Sholat 6. Robi 7. Ini 8. 9 wa ya. Doa tuh itu 10. Hanya 11. Unsa 12. Nah. Wa 13. 14. 15 alamu. Pi 16. 17. Oh iya. Lalu udah kira ada. Ya, silakan ada yang mau menambahkan? Yang mau memperbaiki siapa? 3 berarti. Yang tiga siapa? Iya terus apa? Saya. Nah. 24. Wahnya lu. Wahnya itu wadoat jadi satu. Nah, Yang atas juga Pak. wadoat ya. Kalau lain di tanding merah. Iya, iya. Oh iya, lain Kalau merah. kalau merah berarti lain gitu ya. Iya. Yang Wadoat. atas itu wadoat. Sebentar. Nggak ada tandanya. Kita pilih semua. Ini wadoat, yang atas wadoat ya. Iya. Kayak wahnya kenapa ganti itu? Iya, lanjut. Sebelah ini Pak. Ini juga ya. Nah, lanjut. Wa Makan. laisa azakaru Maksudnya? ka unsa. Robinya jadi 3. Robnya 3 ya. 1, 2, 3. Ya, ada lagi yang berpendapat beda? Udah tadi Pak Man. Udah 24. 25 kan? 24. Coba itu bagi. Belum. 24 itu. Kecuali 3, 4. Ini dihitung 2, Pak. 6, 2. Oh ya, dihitung 2. Nah, ini dihitung 2. Nah, ini pendapat lain. Ya. 2, 3 gitu. 1 Pak, 2 lama, 3 wa. 3 wadoat. 4 ha. 5 kolat. 6 7 8 robi. 9 ini. 10 wa wadoat. 11 ha. Oh, Pak Dadang ininya 1 ya? Ya? Padahal ininya 1. Apanya? Ini dihitung 1. Ini Bapak ininya 1 apa 2? Pengertiannya 1. 1. Oke. Terus. 13. Kita ke mana? Wadoat. Lupa. Yang Sekarang sama ada hitungannya. yang wadoat. Berdoa. Berdoa berapa tadi? 13. Hah? Nggak, yang atau gini aja Pak, mohon maaf, yang bedanya aja, yang bedanya yang mana? Yang bedanya, yang beda dari yang telah dijawab, mohon maaf. Yang beda sama saya yang mana? Ini. Kalau Pak Ahmad itu yang dimerahkan, ini yang beda dari Pak Jumiran. Kalau Pak Jumiran biru semuanya, kalau versi Pak Ahmad yang merah, ya. Di antara gue Oh enggak, saya tuhnya dipisahin tuh Pak. Hah? Mana? Oh iya. Hah? Saya salah ngitung tadi. Wah, tuhnya saya hitung itu. Oh, iya. Sorry. Jadi berapa semuanya? Pak Jaya udah 23. cocok? 24. Enggak cocok, ada lagi harus dibetulkan? 23 yang benar. Nggak ada bedanya ya. Ada lagi Mas? 24 ya. Nggak ada yang beda? Ada lagi? Ada 5? Pak Dokter nggak ada?
Ya udah, kita lihat sini yang betulnya ya. Ini siapa penghapus? Ya, fa lamma udah betul. Ini wada'at nggak usah dipisah ya, karena wa-nya bukan dan. Ini wa-nya satu kata wada'a ya. Kalau misalkan ini dan ya ini beda lagi nanti maknanya. Nah, oh, tulis satu ya. Angka 1, 2, 3. Agak susah. 1, 2, 3, di sini 4, 5. Ini 6, 7, 8 ya. 6, 7, agak macet. 8. Ini 9. Ini 2 atau 1? 2 ya, 2. 9 sama 10. Ya, 9. Dan 10. Kemudian wada'tu ini berarti dihitung 1 ya. Nah, 11, 11, 12 ya, 13, 14. Ini agak susah Pak nih. Apa ya? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Saya jawabnya 24 tapi salah sebenarnya. Iya. Enggak apa. Ininya tadi saya hitung 1. Iya, ini sebenarnya aku. Tanya saya hitung jadi banter di sini. Iya. Iya, 1. Belum kita hitung 2. Nanti soalnya kalau kita hitung 2 di sini, kolat juga nanti kita hitung 2. Ya. Iya. Waduhan itu satu kata ya? Iya. Buat satu kata. Ya. Soalnya kok diartikannya aku melahirkannya jadi. Iya. Kemudian sebentar saya tadi keinian mungkin keliru dalam menjelaskan. Jadi Zakaria ini tetap, tapi ada juga, dan ini mungkin pendapat yang lebih kuat ya, dan yang lebih pas, yaitu domahnya dikira-kirakan ya. Nanti saatnya belum kita pelajari, tapi untuk kali ini kita belajar bahwasanya Zakaria ini tidak kita rubah harokatnya. Jadi saat ini tidak rubah harokatnya. Nanti kita akan belajar tentang i'rab, maka insya Allah akan kebahas ya. Jadi untuk saat ini domahnya dikira-kirakan ya, belum saatnya muncul ya, belum kita bahas. Jadi secara kasat mata Zakaria ini tidak bisa dirubah ya. Kita lanjut lagi. Sekarang masuk ke kemarin terakhir i'rabnya apa ya? Marfu'nya udah sampai asmaul khamsah sudah, i'rab dengan domah sudah ya, domah semua udah ya. Wawu sudah, alif sudah ya. Alif sudah belum ya? Belum ya. Ya. Masih ada waktu berapa menit, Pak? Sampai selesainya alif. Hah? Sampai selesainya alif. Panjang, bisa sampai jam 10. Setengah 9 ya. Nah, kita lihat. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita ini dulu i'rabnya ya. Tes dulu i'rabnya. Wallahu. I'rabnya apa? I'rabnya rafa, nasab, jar atau jazm? Rafa. Nah, tanda rafanya mana? Domah ya, tanda rafanya domah. Tuh. Kenapa dengan domah? Bukan dengan wawu, bukan dengan alif wa nun, isim mufrad. Ya. Kemudian a'lamu di sini rafa ya, tanda rafanya apa? Domah ya. Kemudian kenapa dengan domah? Karena dia isim tafdil, dia juga mufrad ya, mufrad juga. Kemudian az-zakaru rafa, tanda rafanya apa? Domah. Kenapa dengan domah? Isim mufrad ya. Alam bukan fi'il ya, Pak? Dia enggak isim tafdil. Kayak akbaru, ahsanu ya. Nah, kita lanjut lagi. Maryam.
Maryam apa? Nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah, ya. U'idhu. Nah ini, u'idhu. Tanda rafanya apa? Doma, ya. Kenapa dengan doma? Fi'il yang nggak ada mengikuti. Fi'il, ya, yang belakangnya tidak bersambung dengan fi'il apa? Madi atau mudore? Mudore yang belakangnya tidak bersambung dengan suatu apapun, ya. U'idhu. Nah, kemudian ini masih belum sampai rojim aja, kita lihat, ya. Dzurriyah, nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah, ya. Kemudian asyaitoni, jar. Tanda jarnya apa? Kasroh. Ar-rojim, tanda jarnya apa? Kasroh. Baik. Nah, pemanasan udah mulai masuk ke sini. Sekarang kita lihat di antara rofa ini, Bapak-bapak semuanya, kemarin kan rofa itu doma, wawu, sebentar. Ini harus diganti. Ya, doma, kemudian wawu, kemudian alif, kemudian nun, ya. Doma, wawu, alif, nun, ya. Doma itu apa aja? Doma pada tempat apa aja? Isim mufrad, ya. Kita tuliskan di sini. Sama taksir. Atau enggak langsung jamak taksir, kemudian Fi'il yang tidak ada. jamak taksir, jamak muannas salim dulu, kemudian fi'il. Ya, ingatnya 3 isim, 1 fi'il. Ya, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, sama fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan satu apapun. Kalau wawu pada apa? Jamak mudzakkar salim. Sama satu lagi? Jamak mudzakkar salim sama apa? Asmaul khamsah. Nah, untuk alif, ya, untuk alif itu pada kata yang mengandung 2, yaitu musanna, ya. Contohnya misalkan, ya, muslimani. Nah, ini muslimani. Perubahannya pada alif, i'rabnya pada alif, ya. Muslimani. Kemudian muslimani, muslimatani, ya, mukminani, ya. Kalau yang muslimana ini, Maini, muslimana ini itu menjadi nasab. muslimaini kali. Ya, muslimana. Ya, nasab. Nasab. Ya, nasab sama jar. Katibani. Nah, ini apa namanya? Rofa, ya. Ini rofa, rofanya dengan apa? Alif. Dengan alif, ya. Rofanya dengan alif, mana di sini, ya? Katibani, ini alif ini. Ya. Jadi rofa, kalau lihat katibani, ya, muslimani, mukminani, maka ini rofanya dengan alif, ya. Dua orang yang menulis. Dua orang yang menulis, ya. Bisa dipahami Bapak semuanya? Ya. Kemudian, ya. Oh, ini berfungsi apa? Gimana? Nun. Belum. Ini kan baru domah, wawu sama alif. Nah, ini. Jadi ini pada musanna. Nah, kalau yang nun, sekalian satu lagi tambah. Kalau yang nun itu pada fiil, jadi pada fiil mudhari yang ada tambahan waw nun, alif nun atau waw nun, alif nun atau ya nun yang diakhiri dengan waw nun, nun, ya nun, nah, sama alif nun. Nah, seperti apa? Seperti yadribuna, yadhabuna. Nah, ini contohnya.
Misalkan Jadi untuk fi'il mudhari yang jamak coba iya yang jamak ataupun yang buat dua orang. Dua orang. Yadhabun. Pergi, siapa yang pergi di sini? Mereka. Jadi buat mereka atau mereka berdua ya, atau engkau perempuan. Ya, engkau perempuan. Ya. Yadhabuna. Kemudian juga apa? Yadhabani. Nah, saya tuliskan aja ya. Yadhabuna yadhabani. Kemudian tadhabuna tadhabani sama tadhabina. Nah, ini dia ya. Cuman ini aja. Yang jelas kalau belakangnya una atau alif nun ya, kemudian ina ya, ini maka tanda rofanya ada di nun. Tanda rofanya ada di mana? Nun ya. Nanti kalau ada soal, kalau ada pertanyaan, mana tanda rofanya? Tanda rofanya di mana? Nun ya. Kenapa bukan di wawu? Ini bukan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim di wawu. Ini fiil mudhari yang belakangnya ada tambahan wawu nun, alif nun ataupun ya nun. itu ininya harokatnya fathah selat Gimana? harokatnya Buna, iya. Kalau buna, ya yadhabuna fathah. Kalau yadhabani kasroh nunnya. Ya. Tadhabina. Kita baca semuanya, silakan. Yadhabuna. Sebentar. Sekedar bingung sama muslimun. Nah. Itu kalau itu yang isim ya. Iya, isim. Kalau ini yang fiil. Yang fiil ini. Ya, sebentar. Nah. ini nggak harus Ini. memperhatikan Anita. Nah, kalau ada anitanya berarti dia di nun. Muslimuna. Nah, kita lihat bedanya ya. Muslimuna. Nah, enggak apa ya. Kalau bingung karena belum terbiasa. Sama, kalau sudah terbiasa. Kalau fiil berarti di nun ya. Iya, kalau fiil di nun, kalau isim berarti wow. Nah, cirinya mana? Pokoknya kalau ada anitanya berarti dia bukan isim, bukan jamak mudzakkar salim, otomatis dia di nun karena ada anitanya. Nah, kalau nggak ada anitanya maka dia isim jamak mudzakkar salim di wawu. Ya, muslimuna. Ya. Bisa dipahami, Pak? Kita cari contohnya ya. Ya. Jadi kalau muslimuna alamat rafanya di mana? Wawu. Yadhabuna alamat rafanya di mana? Nun, tanda rafanya di nun ya. Yadhabani, tanda rafanya di mana? Nun. Tadhabuna. Nun. Tadhabani. Tadhabina. Nun. Kita coba sekarang. Cak. Kembali lagi. Biasanya ada di. Nah, ini al-muqarrabin. Oh, belum. Bukan. Ini nanti nasab. Bukan, ini nasab ya. Nanti enggak apa, tambahan waktu sebentar ya, Pak. Buat nyari ini aja. 46 contoh. 47 sampai misalkan ya. Kita coba lihat sini. Al-zalimun, ada alnya enggak apa-apa lah. Al-zalimun. Alamat rofanya di mana? Tanda rofanya di wawu. Kenapa sih bukan di nun? Karena ini jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim, i'rob rofanya ada di mana? Wawu ya. Buktinya apa? Buktinya perubahannya itu kalau nggak wawu, ya contohnya al-zalimun, temannya satu lagi apa? Al-zalimin. Lihat. Ini kan al-zalimun sama al-zalimin berarti perubahannya di mana? Wow ya. Wow ya, ya Kak. Kita lihat sini al-zalimin ya. Min. Nah, lihat. Bedanya ya, nunnya tetap ada ya, nunnya tetap ada. Yang bedanya antara waw pindah ke ya. Ya. Bisa dipahami, Pak? Nah, kita lihat lagi al-zalimun. Musyrik, musyrikin. Ya, enggak ada.
i'rab ya. Ad-dhalun. Ad-dhalun. Rofanya dengan wau ya. Kenapa wau? Jamak mudzakkar salim. Jadi pertama ini tentukan dulu isim atau fiil. Isim ya, berarti dia jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim rofanya dengan wau ya. Mana lagi? Nah ini yundorun. Coba boleh saya nunjuk nggak? Ya, nun ya. Ya, ini fi'il mudhari. Ya, jadi rofanya ada di mana? Alamat rofanya mana? Tanda rofanya? Nun ya. Kenapa bukan wau? Karena ini fi'il mudhari yang bersambung dengan wau nun. Bisa dipahami nggak Pak? Iya. Apa lagi? Ya, nggak apa. Ini adzalimin isim atau fi'il? Isim. Jamak mudzakkar salim, ya. Tapi dia bukan rofa, bukan rofa ya. Nah ini siapa yang mau coba Pak? Bapak. Iya. Siapa yang mau coba? Ya. Nggak apa-apa Pak Ahmad lah. Ya. Muslimun. Ini i'rabnya dengan apa? I'rab rofanya dengan apa? Dengan wau. Wow. Kenapa wow? Kenapa? Kenapa dengan wau? Kenapa dengan wau bukan dengan nun? Nah itu dia jamak mudzakkar salim. Ya, pokoknya ini kenapa sih dengan wau bukan dengan nun gitu? Maka alasannya kembali ke tadi jamak mudzakkar salim. Karena isim dia jamak mudzakkar salim. Cirinya jamak mudzakkar salim bedanya dengan fi'il mudhari mana? Nggak ada anitanya. Nah ini jamak mudzakkar salim. Ya, insyaallah bisa dipahami Pak ya. Walaupun nggak ada alnya gitu ya. Nggak ada. Coba Pak Ngadiran. Pak Jumiran. Iya. Yurja'un. Rofanya dengan Wow. Yurja'un. Iya. Ada Anita. Ya. Kalau ada Anita berarti rofanya dengan nun. Dari yur. Jangan Ya. membantah. Ini ada Anita kan? Iya. Iya. Kalau ada Anita berarti fi'il. Ya. Fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari berarti rofanya dengan nun. Ya. Ya. Coba Pak ya. Pak Priyadi coba Pak Priyadi. Ya bugun. Ini rofanya dengan nun. Dengan nun betul ya. Kenapa dengan nun bukan dengan wau? Karena fi'il mudhari yang bersambung dengan wau nun ya. Bisa dipahami ya? Al-fasikun ini sudah jelas. Silakan saya mau coba. Rofanya dengan wau. Kenapa dengan wau? Karena isim jamak mudzakkar salim ya. Dilanjutkan ya isim jamak mudzakkar salim ya. Ya. Saya udah jawab Pak ya, jadi jangan tanya lagi Pak. Ya insyaallah mudah ya. Nggak ada ini. Nah. Insyaallah. Ya, semuanya silakan terakhir Muslimun. I'rabnya apa? Rofa, nasab, jar, jazm. Rofa, nasab, jar, jazm. Rofanya dengan wow. Kenapa bukan dengan nun? Karena isim jamak mudzakkar salim. Ya, sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Jadi dilihat dulu ada anitanya nggak? Kalau ada anitanya maka perubahannya ada di mana? Di nun ya. Antara nun atau nggak ada nun seperti itu. Kalau rofa berarti adanya nun. Nah, kalau ini antara waw dan ya. Hah? Iya muslimun. Ini kalau contohnya kalau muslimun iya, tapi kalau misal kata yang lain mungkin kita baru agak ini. Iya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan gimana? Kalau misal muslimun itu kan isim tadi. Iya. Tanda rofanya jadi waw. Ada waw. Tanda rofanya di waw karena yang berubah itu di waw. Ya, waw ke ya kan muslimuna muslimina. Rofanya di situ itu. Bukan di nunnya karena nunnya tetap ada terus. Nunnya sih bisa hilang, cuman dia yang berubahnya adalah waw ke ya. Muslimuna. Kalau nunnya itu tanda dia tanda dengan tanwin.
Jadi kalau jamaknya waw nun tadi itu karena dia balapan sama tanwin lah istilahnya. Jadi dia itu kalau misalkan isim mufrad suka ada tanwin, nah kalau ini adanya nun. Nanti insya Allah kita jelaskan kalau nunnya. Gimana mas? Kalau dia berhenti kan muslimun ada. Nah ini. Gimana mas? Kalau fiil itu kan tanda rofanya di nun. Fi'il mudhari tapi ya. Fiil mudhari. Yang. Tapi nunnya kan tetap ya, Tat. Yang berubah-berubah kan disebut. Oh enggak, nanti berubahnya gini nih. Seperti ini tadi udah kelewat ada. Nah contoh ketika bukan rofa ya. Fi'il mudhari yang bersambung dengan waw nun tapi ketika bukan rofa. Nah ini contohnya tadi kelewat. Mistah ini biasanya tunfikun. Nah ini jadi tunfiku saja. Ya. Tunfiku. Nah ini nunnya kemana? Berarti ini bukan rofa. Ini bukan rofa. Nah, jadi keadaan bukan rofa kan berubahnya itu di nunnya perubahannya. Ya nun dan nggak ada nun. Ya. Ini rofanya harusnya adanya nun. Itu kalau rofa. Contohnya tuh hibun. Ini rofanya gimana? Bukan. Kalau lan ke tanalu. Ya. Kalau hatta. Itu kan fi'il mudhari Ustaz ya. Fi'il mudhari. Tapi nunnya hilang. Nunnya hilang, maka dia bukan rofa. Dia bukan rofa. Ya, kalau ini tuhibun, fi'il mudhari bukan? Fi'il mudhari bersambung dengan waw nun? Bersambung dengan waw nun. Maka rofanya mana? Nun, tanda rofanya nun. Kalau tuhibbin, nah Tuhibbin dia rofa juga, cuman engkau perempuan. Engkau perempuan. Ya. Jadi tadi apa ada alif nun, waw nun sama ya nun. Ya, asal dia fi'il mudhari ya. Pokoknya kalau fi'il mudhari Mas ambilnya nun. Ya. Tapi yang berhubungan yang bersambung dengan dengan apa tadi waw nun, alif nun atau ya nun. Yang jamak ya. Ya, yang jamak atau alif nun ataupun engkau perempuan. Ya, seperti itu. Kalau misalnya fi'il mudhari tidak bersambung dengan sesuatu apapun, kembali lagi ke doma. Ya. Insya Allah nanti ini karena belum terbiasa Bapak semuanya ya. Kalau terbiasa insya Allah. Apa tadi? Yang mudhari'nya tadi ada tadi kan ada 4 atau 5. Oh, ada 5. Iya. Nah ini. Nah itu. Adri, betul Adri. Ya. Foto semua nih. Ini istilahnya nanti kalau mau cari di internet juga boleh. Ya, asmaul khamsah. Dibagi ya. Af'alul khamsah Pak masih. Af'alul khamsah. Jadi betul. Ketutupannya. Ya, masuk. Af'alul khamsah. Ya. Ini namanya apa Pak? Semuanya silakan. Af'alul khamsah. Ya. Af'alul khamsah itu fiil-fiil yang 5, yang ini yang ada yang fiil mudhari yang bersambung dengan ini. Silakan disebut. Namanya Asmaul Husna. Asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah beda lagi, dia di waw. Dia di waw ya. Kalau ini af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5. Jadi yang 5 itu yang nyambung dengan waw nun, ya alif nun atau ya nun. Ini namanya af'alul khamsah. Ya, sampai di sini bisa dipahami Bapak semuanya? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Yang tulisannya bahasa Arab, Ya. tapi bahasanya Oh ya itu. bahasa Indonesia itu apa tuh? Oh itu kalau nggak salah kita membahas asmaul khamsah. Tabel apa? Kan ada Tabel ya. tabelnya tuh. Saya lupa lagi itu tabelnya apa. Kayaknya tabel. Kan ada Iya. tayangan. Iya. Lupa lagi saya tabelnya, nanti saya lihat lagi. Bilang itu kemarin Pak Joyo maksudnya. Iya. Oh itu. Nanti saya lihat lagi. Yang ini ya. Yang Ada free yang Yang ini ya. nah, coba deh, coba deh. Yang di mana ya? Tulisannya alamat rofa itu maksudnya. kan yang isim itu ini ya? tulisannya tuh bahasa Arab tapi bacanya bahasa Indonesia. Sebentar. itu yang Ini ya. Ini dia alamat apa? itu yang itu Maaf kamu di foto tuh Udah ada kayaknya. kirim dari Ya. kemarin itu Bu. Ya ada. sebenarnya udah kata saya foto aja. Ya, saya screenshot. Berapa kali aja. Bapak nanya ke saya bukan kepada apa ini.
Ya. Al-Khamsah ada? Afal khamsah yang ini. Merah-merah tadi. Ini. Bajunya dia kontrol, biasanya langsung ngirim. Kalau Pak David dihafalin dulu sendiri. Mohon maaf. Ya. Udah. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah ibadah kita di bulan Ramadan ya, memberikan kepada kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, minggu depan masuk Pak ya? Kita kan nggak libur kan? Kan lebaran kali. Lebaran kan tanggal libur. Iya. Sangkan kan hari raya apa Kamis ya? Kamis istri pertama, Jumat istri kedua. Ngaji bisa. Benar, Sabtu yang ketiga, yang Minggu di masjid ya. Itu nyari lagi. Bercanda juga nih Pak. Kalau saya sih enak-enak aja Pak belajar Pak. Saya gimana nanti kalau ini boleh lah gimana aja. Ini boleh di ini dulu. Ini ada cerita apa? Mana? Bisa di ini dulu ya, khawatir nanti di ini aja.